Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Muslimin rahimani wa rahimakumullah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu lagi pada kesempatan ini dalam kaitan dengan kajian salat. Hari ini kita masuk pada episode ke-6 dengan sebuah judul kajian kita, melakukan takbiratul ihram dengan mengucapkan Allahu Akbar. Saudara, salat hal yang sangat penting dalam kaitan dengan hidup dan kehidupan umat Islam. Karena pentingnya salat, maka mari kajian demi kajian, sedikit demi sedikit kita ikuti, kita perlu dalami untuk memperbaiki salat kita sebagai ibadah mahdah dan penting dalam hidup dan kehidupan kita. Salawat dan salam buat Nabi Allah Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, suri teladannya, termasuk salat ini minimal kita lakukan mendekati salat yang dilakukan oleh beliau tentang kebenaran dan keabsahannya. Saudara kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, melakukan takbiratul ihram dengan mengucapkan kalimat Allahu Akbar dengan posisi setelah berdiri tegak dengan pandangan mata ke arah tempat sujud. Lakukanlah takbir seraya mengangkat kedua belah tangan sejajar dengan bahu dan menyejajarkan ibu jari tangan dengan daun telinga bagian bawah dan jari-jari tangan sedikit direnggangkan serta telapak tangan menghadap kiblat. Mengucapkan takbir yakni lafal Allahu Akbar diperintahkan oleh Nabi SAW saat seseorang akan melaksanakan sholat, sebagaimana tertera dalam hadis riwayat Abu Hurairah. Idza kumta ila sholati fakabbir thumma qra' ma tasayyara ma'aka minal Qur'an, muttafaq alaih. Jika kamu berdiri untuk melaksanakan sholat, maka bertakbirlah. Kemudian bacalah Al-Quran yang paling mudah yang ada padamu. Muttafaq alaih. Ini tuntunan bagaimana kita melakukan takbiratul ihram. Adapun cara mengangkat tangan saat bertakbir dijelaskan dalam beberapa buah hadis. Mari kita perhatikan, simak baik-baik. Pertama, dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Salim bin Abdullah dari ayahnya disebutkan, an Salim bin Abdullah an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadaihi hadha wa mankibaihi idzafa tatahassolata, rawahu Bukhari. Dari Salim ibnu Abdullah dari ayahnya diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua bahunya ketika memulai sholat. Hadis riwayat Bukhari. Jadi tangan kita diangkat sambil melafaz kalimat Allahu Akbar. Allahu Akbar. Perhatikan hadis ini, ikuti baik-baik. Itu hadis pertama. Hadis kedua dari Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Ra'aitun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam tatahat takbira fis salati
farafa'a yadaihi hina yukabbiru hatta yaj'alahuma hadha wa mankibaihi. Saya melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memulai takbir dalam sholat, mengangkat kedua tangannya ketika bertakbir hingga kedua tangannya sejajar dengan kedua bahunya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis 1 dan 2 itu menunjukkan bahwa tangan diangkat sejajar bahu ketika bertakbir. Inilah hadis yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Jadi kita mengangkat tangan ya, sejajar dengan bahu ketika bertakbir. Ibu jari mendekati daun telinga kan bawah. Allah Akbar. Ini. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang ketiga yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu diriwayatkan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama lis-salati rafa'a yadayhi hatta takuna khadwa mankibaihi thumma qabbara fa idza arada an yarka'a fa'ala mithla dzalika wa idza rafa'a min ruku'i fa'ala mithla dzalika wa la yaf'aluhu hina yarfa'u ra'sahu min sujud rawahu Muslim. Adalah Rasulullah SAW apabila berdiri untuk sholat mengangkat kedua tangannya sehingga keduanya sejajar dengan kedua bahunya, kemudian bertakbir. Apabila hendak ruku, beliau melakukan hal seperti itu, mengangkat kedua tangan. Apabila mengangkat kepala dari ruku, beliau melakukan hal seperti itu pula, dan beliau tidak melakukan ketika mengangkat kepala dari sujud. Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi SAW mengangkat tangan sejajar dengan bahu, kemudian mengucapkan lafal takbir, Allahu Akbar. Saudara, di riwayat yang lain, Rasulullah SAW menjelaskan, An Malik ibnil Huwairith, anna Rasulullah SAW kana idza qabbara rafa'a yadaihi hatta yuhadhiya bihima udhunaihi wa idza raka'a rafa'a yadaihi hatta yuhadhiya bihima udhunaihi wa idza rafa'a ra'sahu mir ruku'i faqala sami'allahu liman hamidahu fa'ala mithla dzalika. Dari Malik ibnu al-Huwairith diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW jika bertakbir mengangkat kedua tangannya sehingga sejajar keduanya dengan kedua telinganya, dan jika ruku mengangkat kedua tangannya sehingga sejajar keduanya dengan kedua telinganya, dan apabila mengangkat kepala dari ruku maka beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Ini hadis yang keempat. Hadis ini menjelaskan bertakbir sambil mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua telinganya. Ini yang mesti kita perhatikan baik-baik. Hadis yang kelima, rahimani wa rahimakumullah, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Abdul Al-Jabbar Ibnu Wail, dari ayahnya disebutkan, An Abdul Jabbar ibni Wa'ilin an abihi annahu absaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hina qama ila sholati rafa'a yadaihi hatta kanata bihiyali man kibaihi
wa hadha bi ibhamaihi udhunaihi thumma qabbara. Rawahu Abu Daud. Dari Abdul Jabbar Ibnu Wail, dari ayahnya diriwayatkan bahwa ia melihat Nabi SAW ketika berdiri untuk mengerjakan sholat, beliau mengangkat kedua tangannya sehingga kedua tangannya itu setentang dengan kedua bahunya dan menyejajarkan dua ibu jarinya dengan kedua telinganya, kemudian bertakbir. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini juga menunjukkan bahwa mengangkat kedua tangan dilakukan dengan ibu jari sejajar dengan kedua telinga, kemudian bertakbir. Yang keenam, berkaitan dengan takbir. Dalam Sunan At-Tirmidzi disebutkan, An Abi Hurairah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qabbara lis-salati nasyara asabi'ahu. Dari Abi Hurairah diriwayatkan bahwa beliau berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika bertakbir membuka jari-jarinya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Jemaah rahimakumullah, dengan memperhatikan semua hadis yang telah disebutkan di muka, dapat disimpulkan bahwa bertakbir dalam sholat dilakukan bersamaan dengan mengangkat kedua tangan sampai dengan ibu jari sejajar kedua daun telinga serta jari-jari tangan dibuka dalam arti tidak dikepalkan. Kesimpulan ini tampak menafikan hadis yang menyebutkan mengangkat kedua tangan terlebih dahulu kemudian bertakbir. Inilah jemaah rahimakumullah 6 buah hadis untuk menerangkan pada kita bagaimana posisi Rasulullah SAW saat melakukan takbiratul ihram dengan mengucapkan Allahu Akbar sambil memposisikan kedua tangannya untuk bertakbir dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan dengan penjelasan sedikit ini menambah wawasan kita, memperbaiki cara kita bertakbir dalam melaksanakan sholat, dan takbir yang sebaik-baiknya mengikuti caranya Rasulullah SAW yang telah diberita gembirakan lewat 6 buah hadis ini tentang sholat, di mana kedudukan hadis ini adalah sahih. Oleh karena itu, mari kita perbaiki takbiratul ihram kita, caranya dengan sebaik-baiknya seperti yang dituntunkan dalam hadis ini. Inilah kajian kita sedikit tentang sholat dengan cara angkat tangan untuk melakukan takbir. Semoga menambah wawasan kita, memperbaiki cara kita dalam bertakbir untuk sholat. Mudah-mudahan makin berkualitas dan makin merasakan kehusuan kita saat bertakbir dengan posisi tangan kita letakkan dengan sebaik-baiknya. Nasrun minallah wa fadlun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.